Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah, kesempatan pagi ini untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester, maka kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, di mana mata kuliah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini diampu oleh beliau, Bapak Sugeng Riyadi. Baik, selanjutnya akan kami mulai. Mohon yang menjadi host ini slide-nya dilanjut. Baik, kelompok 4 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Aziz Musbihin, ada Mbak Hanif Fatimah, Mbak Fatimah Zahra, Mbak Atika Safira, Mas Naufal Arik, ada Mas Niam, yang terakhir Mbak Emma Iftitah Ileza. Oke, next. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian. Slide-nya dilanjut, Mbak. Oke, untuk pengertian ini akan disampaikan oleh Mbak Atika Safira. Kepada Mbak Atika, silakan. Halo, Mbak Atika. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Aziz atas waktunya yang langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan dasar dari kebijakan fiskal Islam dengan konvensional atau modern adalah terkait kesejahteraan yang akan dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, coba slide-nya dilanjut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Atika yang telah menyampaikan tadi materinya. Untuk yang selanjutnya silakan saya persilahkan kepada Mbak Fatimah Zahra untuk melanjutkan pembacaan materinya. Monggo, silakan. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya sebagai atau besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang selanjutnya, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang, misalnya yaitu zakat. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, saya aturkan terima kasih kepada Mbak Fatimah Zahra. Slide-nya dilanjut sudah. Yang pedoman, setelah pedoman ada
ditanya. Apa itu? Halo Mbak Emma. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pedoman. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting dalam sebuah negara. Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan negara hendaknya berpedoman pada 1. Nas yang memerintahkan. Setiap pendapatan dalam negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu ke dalam hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang kedua, harus ada pemisahan antara muslim dan non-muslim. Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan non-muslim. Oke, dilanjut Mbak Emma, slide selanjutnya masih sama jenengan Mbak. Iya, Gus. Selanjutnya adanya tuntutan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk mencegah kemudaratan. Atas dasar tuntutan umum inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang telah menyampaikan materi tadi. Untuk yang selanjutnya materi tentang jenis klasifikasi. Ini akan disampaikan oleh Mbak Hani Fatimah. Ada Mbak Hani? Halo Mbak Hani Fatimah, apakah bisa mendengar suara saya? Ada. Oke, silakan. Iya. Klasifikasi. Ya. Baik, terima kasih. Sedekah dan wakaf. Zakat merupakan harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam. Sudah diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, siswa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal secara umum adalah memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang dalam masyarakat, dan konsep dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim. Next. Lanjut ya, ini masih sama dengan Mbak. Bisa di next lagi. Surplus muslim, taman ya, mohon maaf. Surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal demikian dengan harapan terjadi profeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadi kelompok yang defisit atau mustahik yang menjadi surplus musaki. Bila hal yang demikian terjadi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan harta dapat didistribusikan secara merata di masyarakat. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hani Fatimah. Oke, untuk 3 slide yang akan dibaca
saya serahkan sepenuhnya ke Mas Muhammad Niam. Oke, 3 slide berturut-turut nanti Mas Muhammad Niam yang akan menyampaikan. Saya persilahkan Mas Muhammad Niam, monggo. Ya, sekarang slide yang selanjutnya ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang non-muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayar karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah diatur dalam Quran Surat At-Taubah ayat 29. Pada masa Rasulullah, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Sedangkan ketetapan pada masa Umar adalah 46 dirham untuk orang kaya yang berpenghasilan tinggi, 24 dirham untuk yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja. Next selanjutnya. Oke, yang nomor 3 ada khoroj. Khoroj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Khoroj pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah adalah setelah Perang Khaybar. Khoroj atau pajak dipungut dari non-muslim ketika Khaybar dikuasai pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi memiliki tanahnya kembali dengan syarat mengeluarkan setengah dari hasil produksi. Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan Adi Warman Karim Khoroj, menjadi semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik orang-orang yang muslim maupun orang non-muslim. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Muhammad Niam. Yang tersisa tinggal 1 atau 2 ini. 2 ya, Mbak? Oke, saya lanjutkan. Untuk mekanisme operasional kebijakan fiskal dalam ekonomi berikut adalah jenis kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pertama ada kebijakan fiskal seimbang, terus ada kebijakan fiskal surplus, ada kebijakan fiskal defisit, ada kebijakan fiskal dinamis. Yang pertama itu adalah kebijakan seimbang ketika yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Lalu yang fiskal surplus itu adalah kebijakan fiskal pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Lalu kebijakan defisit adalah kebijakan yang berlawan dengan kebijakan surplus, yaitu kebijakan defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini, sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit. Yang terakhir, kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan yang menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Lanjut, next yang terakhir. Jadi intinya Indonesia adalah negara yang sampai detik ini selalu berupaya mengatasi persoalan rakyatnya. Nah, salah satu persoalan itu adalah persoalan yang fundamental yang dihadapi, persoalan kemiskinan. Oke, langsung ke problem faktual. Diteruskan problem faktual di sini, saya lanjut. Tetapi
berdimensi banyak, termasuk dimensi psikologi, struktur politis, dan lain sebagainya. Dari penjelasan terdahulu dapat diketahui bahwa instrumen utama kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia masih sedikit berkutat pada bantuan-bantuan baik itu langsung maupun yang tidak langsung. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektifkah program-program ini? Namun demikian, dalam rangka membantu rakyat miskin yang terkena dampak krisis ekonomi, agaknya bisa dipertimbangkan, akan tetapi jika kebijakan ini bersifat permanen, hal ini hanya akan meningkatkan ketidakberdayaan dan ketergantungan rakyat miskin sehingga pada gilirannya kemandirian akan hilang. Oke, sudah selesai presentasi tentang kebijakan fiskal yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Mohon maafi bila komentori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.